Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History Islam ID, tempat di mana sejarah Islam berbicara bukan lewat angka dan tanggal, tapi lewat darah, doa, dan takhta. Pernahkah ada seorang raja yang dua kali melepaskan mahkotanya demi sujud kepada Allah? Inilah kisah Sultan Murad II, pemimpin yang menolak dunia ketika dunia bersujud di kakinya. Ia berperang bukan demi kekuasaan, tapi demi menundukkan hawa nafsu yang lebih berbahaya dari 1000 musuh. Sebuah kisah yang jarang dibuka oleh buku sejarah, tentang rahasia, doa, dan air mata seorang sultan yang hidup dalam bayang zikir dan perang. Jangan lewatkan darah, doa, dan takhta. Inilah pemimpin Islam yang tak tergoda dunia. Hanya di History Islam ID, tempat di mana kebenaran yang terlupakan kembali berbicara. Bab 1. Cahaya dari langit dan bayi yang ditakuti takhta. Malam itu, langit Anatolia tampak aneh. Angin membawa hawa dingin yang menusuk, sementara awan di atas kota Bursa berputar seperti pusaran hitam yang menelan bulan. Di tengah keheningan, terdengar tangis bayi yang memecah langit malam. Tangis itu menggema di dinding Istana Utsmani, menandai lahirnya seorang anak yang kelak mengguncang dunia Islam dan menolak rayuan takhta yang berlumur darah. Bayi itu bernama Murad bin Mehmed, anak dari Sultan Mehmed Promedim, penguasa yang baru saja mempersatukan kembali sisa-sisa kerajaan yang retak. Para ulama yang hadir malam itu berbisik satu sama lain. Salah seorang di antara mereka, Syekh Mahmud Effendi, menatap ke langit dan berkata lirih, "Bayi ini akan menjadi sultan yang hatinya sujud di hadapan Allah, tapi darah akan mengiringi setiap langkahnya." Ucapannya bagai nubuat. Malam itu, bintang jatuh bertubi-tubi dan cahaya merah keunguan menyelimuti langit Bursa. Orang-orang tua menganggapnya pertanda besar. Sebagian berkata itu tanda kemenangan. Sebagian lagi percaya itu pertanda fitnah besar akan menimpa umat. Murad kecil tumbuh di lingkungan yang jauh dari kelembutan istana. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana kekuasaan membuat saudara melawan saudara. Pertikaian antara pangeran-pangeran Utsmani sebelumnya telah menumpahkan darah bangsawan di halaman istana. Ia tumbuh dalam suasana penuh ketakutan dan rahasia. Saat anak-anak lain bermain di taman istana, Murad lebih sering duduk diam di perpustakaan, membaca kisah para nabi dan raja dalam kitab-kitab tua. Ayahnya Sultan Mehmed I ingin anaknya tumbuh bukan hanya sebagai pewaris takhta, tetapi juga pewaris ruh Islam. Ia mengirim Murad ke Amasya, wilayah pegunungan yang menjadi tempat pendidikan bagi para calon pemimpin. Di sana, Murad belajar Al-Quran, strategi perang, dan ilmu pemerintahan. Namun yang paling membekas baginya adalah pelajaran dari para sufi yang menanamkan satu kalimat, "Dunia hanyalah debu di bawah kaki orang yang mengenal Allah." Setiap malam, Murad duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir di bawah sinar bulan. Ia menghafal ayat-ayat tentang kepemimpinan dan amanah. Ayat yang paling sering ia ulang adalah firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. "Dan janganlah engkau berpaling dari mereka yang berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang karena mengharap keridaannya." Kalimat itu seolah menancap dalam hatinya, menjadi petunjuk hidup yang kelak membedakannya dari para penguasa lain. Remember our Namun, di balik traditions. ketenangan itu, takhta Keep mulai our menuntut people darah. strong. Ketika Murad baru berusia 18 tahun, kabar mengejutkan datang dari istana Edirne. Ayahandanya wafat secara misterius. Tidak ada luka, tapi darah mengalir dari hidung dan telinga sang sultan. Kabar resmi menyebut kematian itu karena sakit. Namun banyak yang berbisik tentang racun, tentang tangan-tangan gelap yang bekerja di balik tirai istana. Beberapa catatan rahasia dari duta Bizantium menyiratkan adanya persekongkolan antara bangsawan Kristen dan pejabat istana yang haus kekuasaan. Jenazah Sultan Mehmed disemayamkan tanpa upacara megah, seolah kematiannya ingin segera dilupakan. Malam setelah pemakaman, Murad berdiri sendirian di ruang gelap, hanya diterangi satu pelita kecil. Di depan jasad ayahnya, ia berlutut dan berdoa, "Jika takhta ini adalah ujianmu, maka jadikan aku hamba yang kuat. Tapi jika ini adalah jalan menuju fitnah, ambillah dunia ini dariku, agar aku tidak tergoda olehnya." Kalimat itu bukan sekadar doa, tapi sumpah yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya.
Namun dunia tak mengizinkan Murad bersembunyi. Beberapa hari setelah kematian ayahnya, para pejabat tinggi menghadap dan menuntut agar ia segera naik takhta. Murad menolak. Ia ingin berduka, ingin menyendiri, tapi kekuasaan tak mengenal belas kasihan. Dengan terpaksa, ia menerima mahkota dan pedang peninggalan ayahnya. Di usia yang masih muda, ia dinobatkan menjadi Sultan Murad kedua. Hari penobatan itu diselimuti ketegangan. Beberapa jenderal menolak mencium tangan Sultan muda itu. Mereka berbisik bahwa Murad terlalu lemah, terlalu lembut, terlalu sering berdoa. Tapi di balik ketenangan wajahnya, tersimpan bara yang menyala. Dalam diam, ia tahu musuh terbesarnya bukan bangsa Eropa, tapi pengkhianatan dari dalam darahnya sendiri. Beberapa malam kemudian, kabar mengerikan beredar. Seorang pangeran yang dianggap telah mati, saudara tirinya sendiri, Mustafa, dikatakan masih hidup. Lebih mengerikan lagi, ia disembunyikan oleh Kaisar Bizantium dan disiapkan untuk menjadi sultan boneka yang akan menggulingkan Murad. Dari sinilah bayangan konspirasi mulai turun, seperti kabut yang menelan cahaya. Malam-malam bursa kembali gelap. Murad duduk di ruang doanya, menatap pelita yang hampir padam. Ia tahu darah akan kembali mengalir. Tapi di tengah ketakutan itu, ia berbisik lirih. Ya Allah, jika engkau menulis untukku takhta, maka jangan biarkan aku mencintainya lebih darimu. Langit di atas Edirne kembali berubah. Angin berdesir seperti membawa pesan. Ujian baru telah dimulai. Bab 2. Darah di istana dan bayang pengkhianatan. Takhta yang baru dikenakan di kepala Murad kedua belum sempat dingin ketika aroma pengkhianatan mulai terasa di udara. Di setiap lorong istana Edirne, bisikan-bisikan halus terdengar seperti racun yang mengalir pelan. Nama Mustafa, saudara tirinya yang dianggap telah mati, kini kembali muncul dari kegelapan. Orang-orang mulai berdesas-desus bahwa ia masih hidup, dilindungi oleh Kaisar Bizantium, dan bersiap untuk merebut kembali hak atas tahta Utsmani. Bagi rakyat, ini hanyalah rumor. Tapi bagi Murad, ini adalah ancaman nyata. Ia tahu Bizantium selalu menunggu celah untuk menghancurkan kebangkitan Islam di Anatolia. Setelah kekalahan besar kakeknya, Bayezid Yildirim, di tangan Timur Leng, banyak musuh yang ingin melihat Utsmani benar-benar mati. Dan kini, mereka menemukan caranya, menggunakan darah keluarga untuk membakar singgasana dari dalam. Surat-surat rahasia mulai beredar, sebagian tertangkap oleh mata-mata istana. Di dalamnya tertulis janji Kaisar Bizantium untuk mengakui Mustafa sebagai sultan yang sah, asalkan ia bersumpah melindungi kepentingan Konstantinopel. Murad membaca surat itu dengan tangan bergetar. Ia tidak hanya melihat pengkhianatan tapi juga kehinaan. Seorang darah Utsmani bersedia menjual Islam demi mahkota yang terbuat dari racun. Malam itu Sultan muda itu berdiam lama di ruang doanya. Di hadapannya terbuka lembaran Al-Quran dan matanya tertuju pada ayat. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Surat Hud, ayat 113. Ia menutup kitab itu perlahan, lalu berdiri. Di wajahnya yang tenang, tersimpan keputusan yang berat. Ia harus menumpahkan darah keluarganya sendiri untuk menjaga umat. Beberapa pekan kemudian, pemberontakan meletus di Anatolia bagian barat. Mustafa, yang kini dikenal sebagai Sultan Bayangan, bergerak dengan pasukan campuran dari Bizantium dan para pemberontak lokal. Mereka mengibarkan panji palsu bertuliskan kalimat tauhid, seolah-olah perang itu adalah jihad melawan tirani. Padahal di balik bendera itu berdiri para penjual iman yang telah bersekutu dengan musuh Allah. Murad memimpin pasukannya sendiri. Ia masih muda, tapi wibawanya membuat ribuan prajurit tunduk. Ia tidak banyak bicara. Saat malam menjelang perang, ia hanya berdiri di depan barisan tentaranya dan berkata, "Kita tidak melawan darah, tapi melawan kesesatan. Siapapun yang memecah umat demi dunia, maka pedang ini akan menebasnya." Perang berlangsung cepat dan brutal. Pasukan Mustafa mundur ke wilayah Bizantium setelah kekalahan telak. Murad memerintahkan pengejaran tanpa ampun. Akhirnya Mustafa tertangkap di tepi pantai Gallipoli. Di sana, tanpa teriakan, tanpa pembelaan, ia digantung di depan para pemberontaknya sendiri. Angin laut membawa bau besi dan garam,
seolah bumi ikut menyaksikan bagaimana seorang sultan muda mengorbankan darah saudaranya demi menjaga stabilitas dunia Islam. Namun setelah itu, Murad tak pernah tersenyum. Dalam catatan penulis istana, disebutkan bahwa malam setelah eksekusi, Sultan tidak tidur. Ia duduk di ruang sunyi, memandang tangannya yang berlumur darah, lalu berbisik, "Ya Allah, apakah ini jalan para pemimpin? Mengorbankan cinta demi menjaga amanahmu." Sementara itu, di balik tembok Konstantinopel, Kaisar Bizantium tersenyum puas. Walau Mustafa mati, rencananya berhasil. Benih perpecahan telah tumbuh di jantung kekuasaan Utsmani. Sejak saat itu, para bangsawan dan jenderal mulai saling curiga. Ada yang menuduh Murad haus darah, ada pula yang menganggapnya lemah karena terlalu banyak berdoa. Istana menjadi tempat di mana setiap langkah dipantau, setiap kata bisa menjadi senjata. Murad menyadari bahwa musuhnya bukan lagi hanya pedang Bizantium, tapi juga hati manusia yang tergoda oleh dunia. Ia memperkuat kedekatannya dengan para ulama dan ahli tasawuf. Seringkali saat semua orang tidur, ia keluar diam-diam menuju masjid tua di pinggiran kota, menundukkan kepala dalam sujud panjang. Di sanalah ia melepaskan beban yang tak pernah bisa ia bagi kepada siapapun. Seorang saksi mata pernah menulis bahwa Sultan Murad sering terlihat menangis dalam sujudnya dan suaranya terdengar lirih. "Jika dunia ini adalah ujian, maka jadikan aku pemimpin yang tidak tergoda olehnya." Kata-kata itu kemudian menjadi doa yang melekat dalam sejarahnya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di balik dinding istana, para bangsawan yang kecewa dengan Murad mulai mengatur langkah baru. Mereka memanfaatkan kesedihan Sultan, membisikkan kabar bahwa Bizantium tengah mempersiapkan serangan besar. Dan di antara kabar itu muncul nama yang lebih berbahaya dari Mustafa. Seseorang yang tak hanya menuntut darah, tapi ingin mengguncang seluruh peradaban Islam dari dalam. Bab 3. Perang, Pengkhianatan, dan Bayang Konstantinopel. Setelah darah keluarga sendiri mengering di tanah Gallipoli, Murad Tuguan mengira badai telah berlalu. Ia berharap dengan berakhirnya pemberontakan Mustafa, negeri Utsmani bisa bernafas tenang. Namun sejarah Islam tak pernah memberi istirahat pada para pemimpinnya. Di balik tembok tebal Konstantinopel, konspirasi baru sedang disusun. Lebih licik, lebih halus, dan lebih berbahaya. Bizantium tahu mereka tak bisa mengalahkan Murad lewat pedang. Maka mereka mencoba menembusnya lewat fitnah dan perpecahan. Kaisar Bizantium saat itu, John Fermi Palaiologos, memainkan politik yang rumit. Ia mengirim utusan, hadiah, dan janji-janji damai. Tapi di saat yang sama, ia mendanai pemberontakan di Balkan dan Serbia. Tujuannya sederhana, membuat Murad sibuk memadamkan api di dalam agar Islam tak sempat menatap dinding Konstantinopel yang menjulang megah di barat. Sementara itu, di dalam istana Edirne, Murad mulai merasakan sepinya kekuasaan. Ia tidak lagi mempercayai siapapun sepenuhnya. Banyak pejabat tinggi yang ia tahu menerima emas dari Bizantium atau Hongaria. Setiap laporan yang datang padanya bisa jadi kebenaran, bisa juga jebakan. Dalam keheningan malam, Sultan muda itu sering menatap peta dunia di ruang kerjanya. Di sana tergambar wilayah Utsmani yang luas namun rapuh, ibarat kaca yang siap pecah. Tahun 1428 Masehi, gelombang ancaman datang dari Eropa Tengah. Pasukan Hongaria dan Serbia mulai membentuk aliansi baru untuk menggempur perbatasan Utsmani di Balkan. Mereka menamakan diri Liga Suci, sebuah kedo religius yang sebenarnya hanyalah alat politik untuk menghancurkan pengaruh Islam di Eropa Timur. Paus sendiri dikabarkan memberkati pasukan itu, menganggap perang melawan Utsmani sebagai perang suci kedua. Murad menanggapi ancaman itu dengan dingin. Ia tidak segera berangkat ke medan perang. Sebaliknya, ia mengutus pasukan mata-mata untuk menyusup ke wilayah musuh. Dari laporan mereka, terungkap bahwa di balik perang ini ada tangan Bizantium yang menyuplai logistik dan uang. Murad tahu, inilah konspirasi besar yang sudah diperingatkan ayahnya. Bizantium tidak akan berhenti sebelum Islam benar-benar tersingkir dari daratan Eropa. Di tengah kesibukan itu, Murad menemukan satu hal yang mengganggu pikirannya. Di dalam catatan rahasia istana, ada laporan bahwa beberapa pejabat tinggi istana berkorespondensi diam-diam dengan perwakilan gereja Ortodoks di Konstantinopel. Mereka membicarakan perjanjian damai jangka panjang yang isinya merugikan Utsmani.
Dalam surat-surat itu, bahkan disebutkan kesediaan mereka menyerahkan benteng Gallipoli sebagai tanda persaudaraan antar bangsa. Murad memanggil para pejabat itu satu persatu, tanpa kemarahan, tanpa teriakan. Ia hanya berkata tenang, kalian telah menukar doa kami dengan emas musuh. Beberapa hari kemudian, mereka menghilang dari istana. Tidak ada pengumuman, tidak ada pengadilan, hanya sunyi yang menggantung di udara. Namun setelah itu Murad tidak merasa lega. Ia mulai memandang kekuasaan dengan jijik. Ia menyadari setiap langkahnya kini diselimuti darah dan tipu daya. Maka ia mendekatkan diri semakin dalam kepada Allah. Dalam setiap sujudnya, ia memohon agar hati tetap bersih meski tangannya berlumur darah. Ulama istana menulis bahwa Sultan Murad adalah penguasa yang paling lama menghabiskan malamnya untuk berdoa, bahkan saat perang sedang berlangsung. Ketika pasukan musuh mulai mendekat ke Balkan, Murad akhirnya turun langsung memimpin pertempuran. Ia tidak berbicara panjang kepada tentaranya. Ia hanya berkata, perang ini bukan untuk tanah, tapi untuk menjaga cahaya Islam di barat. Jika kalian gugur, kalian tidak mati. Allah akan menulis nama kalian di langit. Pertempuran di tepi sungai Morava menjadi saksi keberanian Murad. Ribuan pasukan Eropa hancur oleh strategi cepatnya. Murad tidak sekadar menyerang, tapi membaca arah angin, memanfaatkan medan, dan mematahkan moral musuh dengan kecerdasan. Setelah kemenangan itu, nama Murad kedua kembali menggema di dunia Islam. Tapi di dalam hatinya tidak ada kebanggaan, hanya sepi dan kelelahan. Saat para jenderal merayakan kemenangan, Murad memilih menyendiri di tenda kecil. Ia berlutut di atas tanah, menengadah dan berdoa lirih. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak mencari kemuliaan. Aku hanya ingin dunia ini aman bagi hamba-hambamu. Namun kemenangan itu justru menimbulkan ketakutan baru di Eropa. Kaisar Bizantium tahu, jika Murad terus hidup, Konstantinopel akan jatuh. Maka ia mulai merancang siasat yang paling berbahaya. Bukan dengan pasukan, tapi dengan anak-anaknya sendiri. Dan sejak hari itu, bayangan pengkhianatan tidak lagi datang dari luar, tetapi dari dalam darahnya sendiri. Bab 4. Ketika dua dunia bertabrakan, Murad pedang dan bayang istana. Di balik tembok istana Edirne yang megah, di mana suara adzan berpadu dengan derap langkah pasukan penjaga, terbentuk dua dunia yang saling bertabrakan. Dunia pertama, dunia keheningan dan zikir, tempat Sultan Murad II menundukkan diri di hadapan Allah dengan air mata. Dunia kedua, dunia penuh intrik dan bisikan kekuasaan, tempat para pejabat, penasihat dan bangsawan Ottoman saling menanam jebakan dalam bayang-bayang lampu minyak. Dua dunia ini hidup berdampingan, namun perlahan saling menelan satu sama lain. Murad meski dikenal sebagai penguasa yang saleh, bukan berarti ia hidup di dunia suci tanpa racun. Di balik setiap doa malamnya, ada rencana busuk yang disusun siang hari oleh mereka yang haus jabatan. Para penulis sejarah istana bahkan mencatat, ada kalimat yang disensor dalam naskah lama, bahwa kekuasaan Murad lebih ditakuti oleh yang dekat daripada oleh yang jauh. Sebab kesalehannya membuat siapapun yang licik tak punya tempat untuk bersembunyi. Namun sejarah mencatat sesuatu yang lebih aneh. Murad kedua beberapa kali mengundurkan diri dari takhta, bukan karena kalah, bukan karena lemah, tapi karena ia muak dengan gemuruh dunia. Ia menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Mehmed yang masih remaja, lalu pergi menyendiri ke Manisa. Sebuah tindakan yang membuat para pembesar istana bingung dan takut. Karena di balik keputusan itu, seolah ada pesan tersembunyi bahwa kekuasaan hanyalah ujian, bukan kehormatan. Tapi apa yang terjadi ketika dunia politik menolak diam? Ketika musuh tahu bahwa singa sedang berzikir, bukan berperang, saat itulah musuh lama Ottoman, pasukan salib dari Balkan, mulai menyusun kekuatan. Dan anehnya, di dalam istana sendiri, sebagian pejabat seolah menunggu kekalahan itu datang. Ada yang menyebut mereka penjaga doa yang palsu, yang berlutut di depan sultan di siang hari, tapi menulis surat rahasia kepada musuh di malam hari. Beberapa dokumen rahasia diarsipkan oleh para penulis kronik Utsmani, dan baru ditemukan berabad-abad kemudian, menyebutkan adanya bayangan tangan Yunani yang bermain di antara penasihat-penasihat Murad. Tangan yang sama, yang konon pernah menulis perjanjian rahasia
di bawah meja antara beberapa bangsawan Ottoman dan utusan Bizantium. Tapi tidak pernah terungkap siapa dalangnya. Hanya satu nama yang muncul dalam catatan yang rusak oleh waktu. Seseorang yang dekat dengan Sultan, tapi tak dikenal oleh mata dunia. Sementara itu, Murad tetap di Manisa. Ia hidup seperti sufi, membajak tanah, menulis syair, dan memimpin doa. Namun dari kejauhan, ia mulai mendengar kabar. Bizantium mulai berani, Eropa mulai bergerak, dan pasukan Ottoman yang dulu disegani mulai kehilangan arah tanpa bimbingannya. Maka di malam yang penuh badai, Murad bangkit kembali. Ia mengenakan jubah perang yang telah lama tergantung. Ia tahu, zikir dan pedang, keduanya adalah jalan jihad. Dan saat doa tak lagi cukup, maka darah yang suci harus menetes di medan laga. Kembalinya Murad bukan hanya soal politik, tapi soal iman. Dunia sedang goyah, dan ia harus menjadi penyeimbangnya. Saat dua dunia bertabrakan, zikir dan intrik, doa dan darah, Sultan Murad berdiri di tengahnya. Teguh, tenang, dan siap memegang kembali takhta bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mempertahankan nama Allah yang mulai dipermainkan oleh mereka yang bersembunyi di balik jubah kekuasaan. Bab 5. Perang Varna. Ketika langit menyaksikan doa terakhir seorang raja yang tunduk. November tahun 1444 Masehi. Angin musim gugur berhembus dingin di dataran Varna, Bulgaria. Langit berwarna kelabu, seolah menunggu darah tumpah di bawahnya. Di kejauhan terlihat dua lautan manusia, pasukan Islam di bawah Panji Utsmani, dan pasukan salib gabungan Eropa yang datang dengan semangat membalas dendam. Di tengah barisan itu berdiri Murad kedua dengan wajah tenang dan sorot mata yang dalam. Ia bukan lagi hanya seorang sultan, ia tampak seperti seorang hamba yang datang ke medan perang bukan untuk menang, tapi untuk menunaikan takdir. Pasukan salib di bawah Raja Władysław III dari Polandia datang dengan kekuatan yang menakutkan. Paus sendiri memberkati mereka sebelum berangkat. Mereka membawa salib besar di depan barisan, seolah ingin menghapus Islam dari Balkan selamanya. Tapi di seberang mereka, barisan Ottoman berdiri kokoh. Tidak ada simbol emas atau bendera kemegahan, hanya panji bertuliskan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum perang dimulai, Murad memerintahkan pasukannya untuk berwudu dan menunaikan salat 2 rakaat. Ia sendiri menjadi imam. Bayangkan seorang sultan memimpin puluhan ribu prajurit, bukan dengan pedang di tangan, tapi dengan takbir di bibir. Ketika ia mengangkat tangan dan berdoa, pasukan ikut menangis. Saksi sejarah mencatat, bumi di bawahnya seolah bergetar. Seorang pengikutnya bahkan berkata, kami tak lagi takut mati, karena sultan kami sudah menyerahkan jiwanya kepada Allah sebelum perang dimulai. Pertempuran pecah, pedang bertemu pedang, tombak menembus dada, dan panah hujan turun dari langit. Di tengah kekacauan itu, Murad berjalan di antara barisan pasukannya, menyeru dengan suara lantang, wahai tentara Islam, bukan kemenangan yang kita cari, tapi ridha Allah. Seruannya menggema di tengah gemuruh perang. Namun yang paling menegangkan terjadi ketika Raja Władysław mencoba menyerang langsung ke arah Murad. Ia memimpin pasukan kavaleri berat, menembus pertahanan depan Ottoman. Dalam hitungan detik, dua pemimpin dunia itu hampir berhadapan. Murad tetap diam di atas kudanya, memandang raja muda itu seperti melihat takdir yang datang menjemput. Dalam catatan sejarah, seorang penjaga pribadi Murad berhasil menebas kepala Władysław di hadapannya. Darah sang raja tumpah di tanah Varna, dan saat itu pasukan salib langsung runtuh. Namun kemenangan itu tak dirayakan. Murad turun dari kudanya, menatap mayat raja yang masih muda itu. Ia tidak tersenyum, tidak bersorak. Ia justru menunduk, berdoa dengan lirih, Ya Allah, Engkau saksi, aku tak memerangi manusia ini karena dunia, tapi agar kalimat-Mu tetap tinggi di bumimu. Langit sore itu menjadi saksi. Burung-burung hitam berterbangan di atas medan perang yang sunyi. Tidak ada nyanyian kemenangan, hanya suara takbir yang lirih dan penuh haru. Dan disitulah Murad Sjowo mengerti, kemenangan sejati bukanlah menaklukkan musuh di luar, tapi menaklukkan nafsu di dalam diri. Ia pulang tanpa kemegahan, tanpa pesta, tanpa piala. Tapi nama Murad kedua ditulis dengan tinta yang tak akan pernah pudar, sebagai raja yang berperang dengan doa,
dan menang dengan ketundukan. Bab 6. Takhta terakhir dan doa di tengah senja. Senja itu datang dengan tenang. Angin dari Bosporus berhembus lembut, membawa aroma laut dan suara burung camar yang berputar di langit Istanbul. Di sebuah taman kecil di Edirne, seorang lelaki tua duduk bersila, memandangi matahari yang perlahan tenggelam. Ia adalah Sultan Murad II, seorang penguasa yang 2 kali naik takhta, 2 kali pula rela melepaskannya. Tapi kali ini ia tahu kepergian yang akan datang bukan lagi dari dunia kekuasaan, melainkan dari dunia itu sendiri. Tubuhnya mulai rapuh, namun tatapannya tetap tajam, seperti seseorang yang telah berdamai dengan semua luka dan kemenangan. Di hadapannya terhampar taman bunga dan air mancur kecil, tempat ia sering merenung di antara zikir dan doa. Setiap helaan napasnya terdengar berat, tapi dalam hatinya tak ada kegelisahan. Ia tahu, ajal bukan musuh, melainkan janji yang pasti ditepati oleh Tuhan. Setelah kemenangan besar di Varna, Murad tidak hidup dalam kemegahan. Ia justru menjauh dari istana, menolak segala bentuk pujian. Ia berkata pada para penasehatnya, kemenangan milik Allah, bukan milik Murad. Banyak bangsawan yang bingung, mengapa seorang sultan yang berjaya justru memilih kesunyian. Namun Murad tahu, kekuasaan adalah ujian paling berbahaya. Ia sudah menyaksikan banyak raja hancur bukan karena musuh, tapi karena kesombongan yang tak terlihat. Setiap malam, ia bangun dalam gelap, menunaikan sholat tahajud di ruang kecil tanpa penjaga. Tangannya gemetar, namun suaranya tegas ketika membaca doa. Dikisahkan oleh seorang ulama yang pernah berkunjung ke kediamannya, Murad sering menangis hingga janggutnya basah oleh air mata. Ia berdoa agar Allah tidak menulisnya sebagai raja yang lalai, tapi sebagai hamba yang bersyukur. Dalam catatan sejarah, menjelang akhir hayatnya, Murad II memanggil putranya, Mehmet. Ia menatap anak muda itu lama sekali, seolah menatap masa depan Islam yang akan bergantung padanya. Ia berkata pelan namun tegas, "Wahai anakku, takhta ini bukan milik kita. Ia hanya titipan dari Allah. Gunakan untuk menegakkan kebenaran, bukan kebanggaan." Kata-kata itu menjadi wasiat yang tak terlupakan, sebuah pesan yang akan membentuk sosok Sultan Mehmet II, penakluk Konstantinopel. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Murad jatuh sakit. Ia tak ingin tabib atau pengawal menemaninya. Ia hanya meminta mushaf Al-Quran dan sehelai sajadah. Dalam keheningan, ia membaca ayat demi ayat, hingga napasnya mulai melemah. Dikisahkan pada malam wafatnya, suaranya masih terdengar melantunkan La ilaha illallah. Dengan lirih namun penuh keyakinan, fajar esoknya, matahari terbit di atas Edirne dengan warna merah keemasan. Seolah langit pun sedang mengantarnya pergi. Ia meninggalkan dunia tanpa istana, tanpa perayaan, tanpa tangisan di hadapan rakyat. Tapi sejarah tahu, ia pergi dengan kehormatan yang tak bisa dibeli. Kehormatan seorang raja yang menang atas dirinya sendiri. Dan dari takhta yang ditinggalkannya, lahirlah generasi penakluk dunia. Tapi bagi Murad II, kemenangan terbesarnya bukanlah benteng yang runtuh, melainkan hatinya yang tunduk penuh di hadapan Sang Pencipta. Bab 7. Warisan yang disembunyikan, doa yang mengubah dunia. Waktu terus berjalan, namun nama Murad II tidak pernah pudar dari catatan sejarah Islam. Ia bukan hanya dikenang sebagai raja yang gagah di medan perang, tapi sebagai pemimpin yang menundukkan dunia dengan kerendahan hati. Dan di balik kisah agungnya, ada sesuatu yang jarang dibicarakan, sebuah warisan spiritual yang tersembunyi, doa yang konon menjadi sebab kebangkitan generasi setelahnya. Dalam manuskrip kuno di perpustakaan Topkapi, terdapat catatan yang diyakini berasal dari para ulama Istana Murad. Mereka menulis bahwa Sang Sultan memiliki doa rahasia yang selalu dibaca sebelum setiap keputusan besar. Doa itu bukan untuk kemenangan, bukan pula untuk harta atau nama, tapi untuk menjaga hati agar tidak dicuri oleh dunia. Kalimat itu sederhana, namun maknanya dalam. Ia memahami bahwa musuh terbesar bukan pedang musuh di medan perang, melainkan kesombongan yang berbisik lembut di dalam dada. Setelah kematiannya, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana seorang raja bisa begitu tenang meninggalkan kekuasaan 2 kali tanpa pamrih? Jawabannya ditemukan dalam gaya hidupnya yang sederhana. Murad menolak istana marmer megah, menolak perhiasan,
bahkan memilih makan bersama rakyat jelata. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Aku takut jika makanan ini lebih enak dari yang mereka miliki, maka aku telah berkhianat pada keadilan." Namun yang lebih mengejutkan, setelah kematiannya, beberapa pejabat istana menemukan surat pribadi Murad yang disimpan di bawah sajadahnya. Surat itu tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi salinannya masih beredar di kalangan ulama Utsmani. Di dalamnya ia menulis, "Jika suatu hari umat ini jatuh karena tamak dan saling berebut dunia, maka ingatlah, kekuatan Islam bukan pada jumlah tentaranya, tapi pada kesucian hatinya." Sebuah pesan yang terasa seperti nubuat, karena berabad-abad kemudian, banyak kerajaan Islam benar-benar runtuh, bukan karena kekuatan musuh, melainkan karena keretakan di dalam diri mereka sendiri. Murad kedua adalah cermin dari peringatan itu. Ia bukan nabi, bukan wali, tapi jiwanya hidup dalam zikir dan perjuangan. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak perlu dimahkotai emas, cukup dengan keberanian untuk tunduk kepada kebenaran. Dan itulah sebabnya, hingga hari ini, namanya tetap dibisikkan dengan hormat oleh para sejarawan Islam. Bukan karena pedangnya, tapi karena doanya. Sebuah kisah yang seolah ingin mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah panggung singkat dan kekuasaan hanyalah ujian. Murad kedua lulus dari ujian itu dengan cara yang paling sulit. Menolak dunia saat dunia bersujud di hadapannya. Dan mungkin itulah sebabnya Allah mengangkat derajatnya melebihi raja manapun di masanya. Inilah kisah tentang darah, doa, dan takhta tentang pemimpin Islam yang tak tergoda dunia. Jika kisah ini menggugah hati dan membuka pandanganmu tentang sejarah Islam yang terlupakan, dukung terus channel History Islam ID agar kita bisa terus menghidupkan kembali kisah para pejuang sejati yang menulis sejarah bukan dengan tinta, tapi dengan iman dan air mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.